kalian ingat gak di masa itu, di masa kampanye Pilpres 2024, terjadi sebuah kerusuhan di Papua Nugini. Dan kerusuhan ini tuh diberitakan di salah satu media berita di Indonesia, yang dimana dipostingnya itu di Instagram. Nah, dari situ banyak netizen yang komen kalau masalah Papua Nugini tersebut itu merupakan tanggung jawab dari salah satu calon presiden saat itu. Nah, dari situ ternyata banyak netizen Indonesia yang menganggap bahwa Papua Nugini tersebut merupakan bagian dari NKRI. Dan faktanya bukan ya guys, Papua Nugini bukanlah bagian dari NKRI. Nah, kalau misalkan kalian melihat peta Indonesia, kalian pasti akan melihat di sebelah timur Indonesia, di Provinsi Papua, itu ada perbatasan yang berbentuk sebuah garis lurus. Dan negara yang berbatasan langsung di timur Indonesia itu ya tidak lain itulah Papua Nugini. So dari sini muncullah pertanyaan, kenapa Papua Nugini bukan bagian dari NKRI? So di konten kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan tersebut, tentang kenapa Papua Nugini bukan bagian dari Indonesia. Jadi sebelum itu, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk di like terlebih dahulu video ini dan tonton videonya sampai akhir. Nah, untuk Papua itu sendiri ternyata merupakan sebuah pulau yang dikatakan sebagai pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Nah, di pulau Papua ini atau dikenal juga dengan Pulau Nugini, terdapat dua negara berdaulat yang menguasai pulau tersebut. Jadi untuk sebelah barat itu dikuasai oleh Indonesia yang bergabung dengan NKRI, dan untuk yang di sebelah timur itu dikuasai oleh Papua Nugini yang dimana ini merupakan negara sendiri. Nah, lantas kenapa sih bisa sampai seperti ini? Kenapa bisa sampai terbagi menjadi dua seperti ini? Nah, ini untuk penyebabnya ya tidak lain karena kolonialisme. Jadi di era kolonialisme ini sebenarnya Papua atau Pulau Papua ini sempat terbagi menjadi 3 wilayah. Nah, awalnya di tahun 1600-an bangsa Belanda sudah menduduki Pulau Papua yang di sebelah barat. Kemudian di tahun 1884 Jerman menduduki Pulau Papua, tepatnya di Papua Utara, dan Jerman mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kekuasaan Jerman. Kemudian wilayah tersebut diberi nama Jerman Nugini. Nah, di tahun 1888, 4 tahun kemudian, Inggris datang ke Pulau Papua lalu mereka menduduki wilayah Papua di sebelah timur. Dan Inggris pun melakukan hal yang sama seperti yang Jerman lakukan, yaitu mereka mendeklarasikan wilayah tersebut menjadi bagian dari kekuasaan Inggris. Dan Inggris pun memberi nama wilayah tersebut dengan nama British Nugini. Nah, Belanda pun saat itu yang sudah menduduki wilayah barat terlebih dahulu, jauh sebelum Jerman dan juga Inggris. Mereka tidak mau kalah, kemudian mereka mendeklarasikan wilayah barat sebagai wilayah kekuasaan mereka. Dan disinilah Belanda mulai mengakui Papua bagian barat sebagai wilayah dari kerajaan Belanda. Nah, kemudian di tahun 1914 wilayah Papua yang dikuasai oleh Jerman itu direbut oleh Australia. Dan setelah direbut oleh Australia yang awalnya namanya itu Jerman Nugini, itu diubah oleh Australia menjadi namanya itu Papua. Dan singkat cerita, antara Papua milik Australia dan juga British Nugini milik kerajaan Inggris itu pada akhirnya disatukan dan wilayahnya tersebut menjadi seperti apa yang kita tahu saat ini. Dan sampai pada akhirnya singkat cerita pada tanggal 16 September tahun 1975, Papua Nugini mendapatkan kemerdekaannya dan mereka menjadi negara yang berdaulat. Nah, kemudian lantas bagaimana dengan wilayah Papua yang berada di barat yang dikuasai oleh Belanda? Kenapa wilayah yang barat ini menjadi bagian dari NKRI? Nah, simpelnya teman-teman, untuk wilayah NKRI sendiri yang saat ini kita tahu, nah itu semua merupakan bekas dari jajahan Belanda. Nah, karena Papua Barat sendiri merupakan jajahan Belanda, ya maka dari itu dengan aturan yang seperti ini otomatis Papua Barat itu menjadi bagian dari NKRI. Ya meskipun terdengar simpel tapi faktanya ya tidak sesimpel itu.
Jadi ceritanya pada konferensi meja bundar atau KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949, dalam konferensi tersebut disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan daerah jajahannya kepada Indonesia. Dan dalam hal ini daerah jajahannya tersebut ya tidak lain adalah Hindia Belanda. Jadi semua wilayah Hindia Belanda itu diserahkan kepada Indonesia sebagai negara yang berdaulat, kecuali wilayah Papua Barat. Nah, karena Belanda tidak ingin menyerahkan Papua Barat ke Indonesia, hal itu membuat terjadinya sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Nah, Belanda itu ingin kalau Papua Barat itu menjadi negara sendiri di bawah naungannya. Nah, mereka menginginkan hal tersebut karena Papua sendiri secara etnis dan juga ras itu berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Dan ya memang faktanya demikian kalau orang Papua itu ya beda dengan orang Indonesia yang berada di barat. Nah, untuk pihak Indonesia sendiri, mereka bersikeras bahwa ya semua bekas jajahan Belanda itu harus masuk ke wilayah NKRI. Jadi ya tanpa terkecuali apapun itu bekas jajahan Belanda atau bekas Hindia Belanda, maka itu harus masuk ke wilayah Indonesia. Dan sengketa ini pun terus berlanjut sampai tidak menemukan titik temu, hingga pada akhirnya Belanda yang notabene ingin mempertahankan Papua Barat, mereka membawa masalah ini ke sidang umum PBB. Nah, Belanda mengusulkan agar Papua Barat itu berada di bawah naungan PBB, tapi ternyata usaha tersebut malah ditolak oleh PBB. Nah, dalam sengketa ini bahkan pihak Indonesia sampai membentuk Komando Mandala, sebuah operasi militer yang bertujuan untuk merebut wilayah Papua dari Belanda. Dan singkat cerita, karena Belanda sudah mendapatkan banyak desakan dari Indonesia, Belanda pun pada akhirnya mau berunding kembali. Dan dalam perundingan tersebut terjadi sebuah kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian New York tahun 1962, yang dimana dalam perjanjian tersebut Belanda menyatakan akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority atau yang disingkat UNTEA. Dan UNTEA ini merupakan sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah Sekretariat Jenderal PBB. Nah, badan itu dibentuk sebagai penengah sengketa antara Indonesia dengan Belanda dalam permasalahan Papua Barat. Dan selain itu dalam perjanjian New York tersebut disyaratkan agar Indonesia melakukan referendum bagi masyarakat Papua. Jadi masyarakat Papua dibebaskan untuk memilih antara mau bergabung dengan Indonesia atau mau jadi negara tersendiri. Dan kemudian singkat cerita referendum pun dilakukan dan hasilnya itu mayoritas masyarakat Papua mereka ingin bergabung dengan NKRI. Lalu hasil dari referendum tersebut dibawa ke sidang PBB dan pada tanggal 19 Desember tahun 1969 hasil referendum tersebut disetujui oleh sidang umum PBB. Dan dengan begitu pada akhirnya Papua Barat bergabung dengan Indonesia dan saat itu namanya diganti menjadi Irian Jaya. Dan begitulah kira-kira cerita kenapa Pulau Papua itu terbagi menjadi dua antara Papua Indonesia dan juga Papua Nugini. Jadi ternyata ya ini karena masalah kolonialisme. So guys, setelah pembahasan tentang kenapa Papua Nugini itu bukan bagian dari Indonesia, ternyata jawabannya karena Papua Nugini sendiri itu bukan daerah bekas jajahan Belanda. Nah, karena wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini merupakan sepenuhnya jajahan Belanda, maka dari itu dari wilayah Sabang sampai Merauke yang notabene bekas jajahan Belanda itu semuanya masuk ke wilayah Indonesia. Sementara untuk wilayah Papua Nugini atau di timur Pulau Papua itu, wilayah tersebut merupakan bekas jajahan dari Jerman, Australia, dan juga Inggris, yang pada akhirnya wilayah tersebut merdeka dan menjadi negara tersendiri, yaitu Papua Nugini. So, jadi bagaimana pendapat kalian tentang konten kali ini, tentang pembahasan kali ini? Kalau misalkan ada koreksi dari apa yang aku sampaikan, teman-teman boleh ketik di kolom komentar. Dan juga kalau misalkan ada usulan untuk bahas apa, teman-teman juga boleh ketik di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Dan kalau misalkan belum like dulu videonya. Ya segitu saja teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya.